kita lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada ibadah yang lebih agung daripada ibadah haji. Terkumpul bermacam-macam amalan, bermacam-macam rahasia, bermacam-macam ibadah. Walaupun hajinya punya waktu yang tertentu, bulan tertentu dan cara yang tertentu, tapi jelas lebih agung daripada ibadah yang lainnya. Oleh karena itu, orang yang senantiasa membiasakan diri menerima undangan Allah Subhanahu wa taala setiap hari 5 waktu, dan dia memakmurkan masjid Allah, rumah Allah, nanti ada satu saat Allah sendiri mengundang ke rumahnya yang terbesar adalah Makkah dan Masjidul Haram. Jadi orang yang mendapatkan panggilan, apalagi di Indonesia saking susahnya orang berangkat haji, bukan hanya soal mampu. Orang mampu tapi belum tentu bisa berangkat. Urutannya saking banyaknya orang, bisa giliran kita bertahun-tahun baru kita bisa berangkat. Jadi menurut saya, orang Indonesia yang dapatkan kemudahan tahun ini bisa haji, itu satu sendiri nikmat besar daripada nikmat haji sendiri. Karena Allah memanggil kita mendapatkan kemudahan, sampai ada orang datang ke saya karena saya orang sana, jadi mereka berharap bisa bantu visa. Tolong Syekh, bantuin visa. Sampai mau berapapun bayar, berapapun ratusan, berapapun jutaan, yang penting bisa berangkat tahun ini. Tapi bukan masalahnya sebatas kemampuan itu, tapi juga ada taufiknya dan kemudahan yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tawaf, sa'i, berpakaian ihram, kita tinggalkan dalam ibadah haji sesuatu yang mubah. Sesuatu yang mubah, bermacam pakaian, tapi kita lepaskan semua untuk kita berihram. Kenapa terpilih ihram putih? Kenapa terpilih kita melepaskan segala pakaian kita, hanya berihram saja? Karena kita tunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, kita serahkan diri kami dan segala milik kami di dunia ini hanya untuk ridhamu ya Allah. Dan juga bisa terbayang bagaimana saat kita kelahiran ke dunia ini tidak memiliki apa-apa, dan melipatkan anak bayi dengan pakaian atau dengan sebuah tutupan, ini memberikan tunjuk kepada kita, begitu kita keluar ke dunia tidak memiliki apa-apa, kita juga menuju ke rumah Allah sepertinya tidak memiliki apa-apa. Tunjukkan keyakinan, tunjukkan keikhlasan, tunjukkan kelemahan kita, kemiskinan kita kepada Allah, dan terbukti, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lah wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Filosofi daripada ritual haji, maka sebaiknya kita akan setback ke belakang secara historis bagaimanakah pelaksanaan haji pada masa Rasulullah, di mana pada saat itu kondisi Mekah memang sungguh tidak kondusif, begitu banyak orang jahiliyah, dan Rasulullah justru melaksanakan umroh terlebih dahulu sebelum haji. Bagaimana paparan selengkapnya kita akan kembali simak bersama Syekh Ali. Silakan Syekh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Al-hajju ashhurun ma'lumat. Faman farada fihinna al-hajj fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi at-taqwa. واتقون يا أولي الألباب. صدق الله العظيم. Surah Al-Baqarah 197. Inti melaksanakan ibadah haji adalah menanamkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau coba bayangkan saat kita berhaji,
dan nawaitu. Kita tinggalkan segala sesuatu yang mubah, la rafatha, sesuatu kefasikan, la fusuqa, dan kita tinggalkan berdapatan wala jidala fil hajj. Agar kita apa? Menjadi orang yang suci. Bersatu pakaian menanamkan kesucian batin. Mengikuti tawaf Safa Marwah, padahal kita belajar saat kita melaksanakan sesuatu kebaikan selalu diajar, termasuk anak kita kalau dia lagi mau makan, mana tanah yang bagus, betul? Tapi kenapa saat kita tawaf tidak menarah Ka'bah itu di tangan kita yang kanan? Kenapa tawafnya di sebelah kanan kita yang kiri? Padahal kita belajari tangan yang kanan lebih baik. Karena jantung kita, hati kita di sebelah kiri. Itu menunjukkan kalbu lebih mendekat kepada Baitullahil Haram. Dan semua makhluk Allah, semesta alam, bulan-bulan, bintang, matahari, dan seluruh makhluk-makhluk Allah subhanahu wa ta'ala yang ada di semesta alam ini, kemudian yang ada juga di dalam langit, di atas langit, yang pertama sambil menuju ke langit yang ketujuh, dan di atas Al-Ka'bah sendiri sampai ke Al-Baitul Ma'mur di langit yang ketujuh, semuanya bertawaf seperti itu. Jadi saat kita mengikuti tawaf berarti kita mensamakan dengan seluruh makhluk Allah yang ada di bumi dan yang ada di langit. Coba bayangkan saat Rasulullah Isra Mi'raj dan dia menembus sampai ke langit yang ketujuh. Ada di situ Baitul Ma'mur yang disandari oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, dan Rasulullah melihat malaika yang bertawaf. Sekali tawaf 70,000 malaika. Sambil Rasulullah SAW melihat jumlah malaika, kata malaikat Jibril, ya Rasulullah, orang yang tawaf ini, malaika yang tawaf 70,000, untuk mendapatkan kesempatan tawaf lagi tidak ada kesempatan sampai hari kiamat. Saking miliaran malaika yang sedang bertawaf. Diturutkan 7 tawaf, 7 Safa Marwah, 7 jamarat, dan 7 banyak rahasia-rahasia. Karena Al-Fatihah 7 ayat, lapisan langit 7, bumi 7, dan segala hari-hari kita dari Sabtu sampai Jumat atau dari Minggu sampai Sabtu itu 7 hari. Jadi banyak rahasia. Di sini memang ada ikatan. Allah tunjukkan rahasia. Walaupun banyak tidak mengerti hikmah dari hitungan jumlah 7 di Safa Marwah atau di tawaf, tapi kita yakini ada hikmah dan rahasia di belakang itu. Oleh karena itu saya selalu menanamkan kepada jamaah, apalagi kalau sudah di tanah suci, jangan memainkan waktu, manfaatkan semaksimal mungkin. Kita dalam kesempatan apalagi di hari Arafah, hari yang teragung, sampai Allah sendiri, bagaimana dijelaskan di hadis yang sahih, Allah sendiri bangga dan kagum terhadap hamba-hambanya di padang Arafah, sambil Allah tunjukkan kepada malaikat, unzuru ya malaikati, lihatlah hamba-hambaku yang datang dari mana-mana, aku menghapus dosa mereka dan juga membebaskan mereka dari neraka jahanam. Itu semua di hari Arafah. Oleh karena itu disunnahkan bagi orang yang tidak haji, bisa dia mendapatkan keanggunan hari Arafah, berpuasa hari Arafah, menjadi satu sunnah dari Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak rahasia yang bisa, kalau kita mau membahas soal rahasia haji, bisa bukan satu pertemuan di TV, bukan satu pertemuan ceramah, bukan satu pertemuan khutbah, bisa berhari-hari, bisa berbulan-bulan, belum tentu kita menghabiskan bahasan kita tentang rahasia haji. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haji cuma 1 kali. Memberikan, kenapa Rasulullah SAW haji 1 kali? Umrah berapa kali? Nggak tahu umrahnya Rasul berapa kali ya? Spanyol juara dunia berapa kali? Piala dunia berapa kali Spanyol? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 9 kali umrah dan 1 kali haji. Memberikan kebebasan untuk orang yang mampu umrah berkali-kali tidak menjadi masalah.
Orang yang tidak mampu hanya satu kali haji, itulah tuntunan Rasulullah SAW. Bila mampu lebih daripada itu, bagus. Malah saya mendukung dan mensupport orang-orang yang mampu daripada umrah setiap bulan dan haji setiap tahun, lebih baik membantu orang yang tidak mampu. Mendapatkan pahala dua. Kita mendapatkan pahala haji karena kita membantu, kemudian kita dapat pahala sedekahnya karena kita memberikan sedekah untuk kita. Tapi tidak boleh uang itu dari zakat. Jadi hitungan zakat tahun kita bagi bayar untuk bayar haji. Tidak ada kaitan soal umrah dan haji. Boleh orang berhaji walaupun dia belum umrah. Sebagaimana di antara syarat surusan haji, di antaranya kan ada tamattu', ada qiran, ada ifrad. Ifrad kan itu haji, labbaik Allahumma haji. Tapi kalau kita, apalagi di Indonesia, kalau kita orang merasa dan melihat begitu susahnya untuk berangkat haji, belum tentu dengan kumpulan dana, belum tentu kita dapat. Kenapa tidak memanfaatkan kesempatan itu? Sudah ada rezeki, kita segera ke Baitullahil Haram berumrah dulu, untuk menanamkan rasa rindu dan berdoa di sana di tanah suci supaya Allah memberikan izinnya dan kemudahannya datang haji, daripada menunggu 10 tahun belum tentu dapat. Malah ada yang saya mendengar berita 5 tahun dia menunggu gilirannya, begitu jatuh gilirannya tahun ini malah dia meninggal tahun ini, belum dapat dia berhaji. Jadi seperti ini kita bisa memanfaatkan kesempatan. Walaupun harus kita memahami, tidak disyaratkan untuk berhaji yang sah atau haji mabrur, tidak disyaratkan harus umrahnya dulu. Tapi dalam kondisi dan keadaan sebagaimana Rasulullah SAW berkali-kali menunda kesempatan umrah karena kondisi keadaan Makkah, karena masih dikuasai oleh Quraisy dan oleh jahiliyah. Oleh karena itu begitu Rasulullah SAW mendapatkan kesempatan dia mudah, dia menggerakkan umrahnya dulu baru dia berhaji. Walaupun sudah dijelaskan oleh ulama tidak ada kaitan, bisa orang berhaji walaupun tidak umrah sebelumnya. Tapi jelas lebih afdal cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lebih baik cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lebih sempurna cara Rasulullah SAW berumrah kemudian berhaji, sebagaimana cara haji Rasulullah SAW namanya tamattu', umrah, labbaik Allahumma umratan wa hajja, labbaik Allahumma umrah dan haji. Bapak Ibu pemirsa TV One di mana saja berada yang dimuliakan dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Ada satu rahasia. Waktu kita tawaf maupun Safa Marwah, khususnya susunannya 7, banyak orang bingung saat dia berdoa. Malah ada satu cara mudah dan sederhana. Kenapa kita mengikuti doa berteriak dengan suara-suara keras tapi tidak mengerti intinya dan memahami maknanya? Malah orang sambil dia bertawaf memegang HP-nya dan cik. Apa cik? Foto. Lagi foto bagi kameranya karena penaruh dengan gunungnya atau gedung yang tertinggi di sekitar Masjidil Haram. Padahal sudah dipesan oleh ulama dan oleh salah satu raja Arab, jangan ada bangunan yang lebih tinggi daripada Ka'bah sendiri. Tapi sekarang kita melihat orang sibuk lagi tawaf, mutawifnya yang berdoa teriak dia ikut. Amin, ighfirli, irhamni. Masih sibuk untuk mengambil foto-foto. Manfaatkan tawaf daripada sibuk mengikuti yang tidak mengerti artinya atau berdoa dalam bahasa Arab tapi tidak memfahami isinya. Lebih baik susunkan tawaf pertama untuk diri sendiri, tawaf yang kedua doakan orang tua, tawaf yang ketiga doakan anak, tawaf yang keempat doakan keluarga, tawaf yang kelima doakan negara kita yang lagi sakit, menghadapi banyak krisis, banyak masalah, punya kewajiban calon para jamaah haji mendoakan negara Indonesia, kemudian mendoakan umat Islam di mana saja berada. Terus yang ketujuh baru kita kembali menutupi untuk mendoakan diri sendiri. Dengan susunan seperti ini, insya Allah tidak bingung menghitungkan jumlah tawaf daripada sudah yang ketiga atau keempat tawafnya. Tapi begitu kita doa, ternyata yang ketiga doa untuk anak kita,
Begitu kita selesai, oh ini doa anak kita. Oh dah berarti yang ketiga. Berarti yang keempat doakan untuk keluarga. InsyaAllah benar hitungan hisab kita dan benar hitungan jumlah tawaf dan safa marwah kita, dan juga lebih fokus saat kita bermunajat memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga calon jamaah haji kita membawa haji yang mabrur. Sebagaimana saya tadi jelaskan, soal haji memang banyak rahasianya. Tapi ingatlah, haji rukun Islam. Berarti Islam itu disempurnakan dengan ibadah haji. Tapi sayang sekali juga orang yang bertahun-tahun mengumpulkan dana dan biaya untuk berhaji, dan dia menghargai bagaimana bisa mendapatkan kemudahan ke tanah suci untuk haji, tapi dia tidak menghargai panggilan Allah setiap hari adalah 5 waktu. Jadi harus kita orang juga bisa membandingkan secara adil. Malah adil kita yang berlaku sama Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita minta Allah yang maha adil berlaku adil sama kita, tapi kita sendiri tidak adil sama Allah. Ibadah haji setahun sekali, dan kita ingin dan punya cita-cita untuk berhaji. Tapi bagaimana Allah mau memberikan kemudahan bagi kita yang kita tidak menghargai panggilan Allah yang setiap hari. Jamaah ramai-ramai ke masjid, memakmurkan 5 waktu berjamaah di masjid. Ini menguatkan tali silaturahim antara tetangga masjid. Jamaah yang menjaga salat Jumat, itu menguatkan tali silaturahim antara satu kampung. Jamaah yang menjaga salat Idul Fitri, Idul Adha, ini menjadi salah satu cara Islam untuk menguatkan tali silaturahim antara kota dan kampung dengan kampung yang lain. Karena kan musalla Id tanpa salat kan lebih luas. Dan juga waktu haji, karena kumpulan umat Islam dari mana saja, itulah cara Islam untuk menguatkan tali silaturahim antara muslim dengan sesama muslim di mana saja berada. Cuba lihat keindahan dan kemuliaan Islam. Dan tidak ada nabi, kata Rasulullah SAW di hadis yang sahih, ma min nabiyyin illa wa hajjal bait. Tidak ada nabi kecuali sudah berhaji. Nabi Adam, Nabi Ibrahim, semua para nabi dan rasul. Jangan salah faham Bapak Ibu. Jangan menyangka Nabi Ibrahim yang membangun Al-Ka'bah. Bagaimana ada orang bertanya, Nabi Ibrahim kan membangun Al-Ka'bah, terus bagaimana Nabi Adam berhaji? Ka'bah itu sebelum ada Nabi Adam sudah ada. Cuman Nabi Ibrahim tugasnya apa? Mengulang lagi bangunannya sesudah hancur waktu zaman Nabi Nuh saat banjir besar. Hancurnya Al-Ka'bah, Allah perintahkan Nabi Ibrahim bangun kembali. Dan proses bangun Al-Ka'bah sudah menghadapi 10 kali tahap. Hancur bangun, hancur bangun, hancur bangun. Sekarang jadi seperti ini. Padahal kalau kita kembali sejarah, bangunan Nabi Ibrahim tidak sama dengan Ka'bah yang ada sekarang. Malah bangunan Nabi Ibrahim ada 2 pintu. Jadi semua orang bisa masuk dan pintunya ke bawah. Jadi kalau kita masuk di pintu yang kita lihat sekarang, bisa nyebrang ke pintu ke depannya. Tapi karena biaya yang terkumpul di zaman ini, kaitan sejarah, biaya yang terkumpul di zaman Quraisy waktu merenovasi Al-Ka'bah, ternyata biaya yang terkumpul yang halal tidak mencukupi untuk membangun Al-Ka'bah kembali sesuai bangunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perlu kita belajar sejarah Al-Ka'bah. Dan juga perlu kita fahami satu hal. Ada satu ancaman Rasulullah SAW bagi orang yang mampu tapi dia tidak mau berhaji. Rasulullah SAW bersabda, "Man istata'a an yahijja falam yahij, laisa alaihi illa an yamuta yahudiyan aw nasraniyan." Rasulullah SAW menjelaskan bagi orang yang mampu berhaji, tapi dia tidak mau laksanakan, malas, alasannya lebih baik yang lain, alasannya mau hiburan kemana, dia tapi tidak mau haji, ada ancaman bisa meninggal dalam keadaan Yahudi atau Nasrani. Terus bagi orang yang tidak mampu, tapi dia ingin, rindu, kangen untuk bisa ke tanah suci, tapi tidak mampu, jangan lupa tetap menjaga nawaitu. Innamal a'malu binniyat. Walaupun anda tahu diri
bolos, tidak punya apa-apa, kosong, tidak punya uang, tidak punya usaha, tidak punya kerjaan. Dari mana? Mustahil. Itu bisa menjadi mustahil bagi otak kita dan fikiran kita. Tapi bagi Allah, kun fayakun. Kalau bagi Allah mengundang haji, tidak bagi undang-undang negara, dan tidak bagi aturan Arab, dan tidak bagi aturan kerajaan. Kalau sudah ada perintah dari Allah, kun fayakun, selesai. Oleh karena itu, Allah menghargai nawaitu kita. Malah Rasulullah SAW bersabda di hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, innamal a'malu binniyat. Langkah pertama untuk beramal nawaitu. Malah hadis yang satu lagi yang lebih indah, man nawa hasanatan falam ya'malha, barang siapa yang nawaitu sebuah kebaikan tapi tidak sempat berlaku kebaikan itu, dapat satu kebaikan. Kalau dia sempat laksanakan, 10 kali lipat kebaikan itu. Berarti jamaah sekalian, dengan nawaitu saja Allah memberikan nilai ibadah itu. Malah di hadis yang lain, man nama fi lailatin wa nawa an yaquma minal lail, barang siapa yang tidur malam hari ada niat untuk salat malam, tapi kemudian ketiduran, begitu bangun subuh, ya Allah, lewat salat malamnya, terhitung sudah ditulis oleh malaikat sudah salat malam. Ini menjadi sebuah anugerah dan kemudahan, kemuliaan khususan untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari nawaitu pun terhitung. Oleh karena itu Bapak Ibu, jamaah sekalian, tolong jaga niat baik. Walaupun anda menyangka tidak mampu laksanakan sesuatu itu, selalu menghadirkan nawaitu baik. Karena tidak mengurangi ibadah kita, malah justru memberikan pahala yang tersembunyi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, selalu menghadirkan nawaitu, karena nawaitu adalah mengkaitkan semua ibadah, dan tidak sah ibadah seorang tanpa ada nawaitu. Oleh karena itu, dalam segala gerakan, dalam segala kunjungan dan segala ibadah, selalu kita menghadirkan nawaitu. Lillahi rabbil alamin, la syarika lahu, wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin.